Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1497. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kemudian masuk ke tanah telarang kegelapan di tanah leluhur iblis abis. Duar, Guntur itu terus bergulir. Bahkan Guntur itu mengabaikan formasi besar milik klan iblis abis. Dan di bawah mata semua orang, Guntur itu langsung menghantam formasi besar yang langsung menggores tubuh fisik dari Tuan Pokjun. Kemudian Guntur itu memasuki tubuh Tuan Pokjun secara langsung. Sementara di dunia di dalam tubuh, dalam ruang ketiadaan, Guntur itu tiba-tiba muncul dan sebuah ledakan pun terdengar, dan kincen yang ditujukan oleh Guntur itu pun langsung dibungkus oleh pohon iblis dari 10.000. Merasakan Guntur itu sekuat leluhur suci Swadarah, dan leluhur naga pun merasakan krisis. "Hati-hati Tuan," kata leluhur suci Swadarah. Dia meraung dan ledakan dirinya dengan cepat melepaskan lautan darahnya. Dan lautan darah yang besar itu langsung muncul di atas kincen dalam sekejap, mencoba menahan. Tetapi sayang tidak ada gunanya. Tepat ketika kemudian saya mendengar suara letupan dan saya melihat Guntur yang tak tertanding itu menebas seperti pisau tajam. Lautan darah yang dilepaskan oleh leluhur suci Swadarah langsung tertusuk begitu terbentuk, sebelum kemudian langsung menguap dan berubah menjadi ketiadaan. Benar-benar tak tertahankan. Kecepatan Guntur ini sangatlah cepat dan langsung mengenai tanaman merambat dari pohon iblis 10.000 alam yang menyelimuti kincen, sebelum kemudian duar. Tanaman merambat sekuat pohon iblis dari 10.000 alam pun tidak mampu menahan kekuatan Guntur ini. Tentakel-tentakel tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya meledak secara langsung. Guntur itu mendarat mengunci kincen di bawah dan menghantam kepala kincen yang sedang membuat terobosan. Petir yang menakutkan itu benar-benar menelan kincen dalam sekejap. "Nah, kincen," kata leluhur naga. Mata leluhur naga juga membelalak dengan ekspresi ketakutan. Pukulan yang begitu mengerikan mengejutkan semua orang. Guntur ilahi ini sangat menakutkan sehingga tidak terkalahkan. Saya khawatir Guntur itu akan dihancurkan oleh Yang Maha Tinggi. Tahap air selanjutnya pun tidak akan dapat menahannya dan akan sangat sulit untuk bisa menolaknya. Dan dengan kekuatan kincen saat ini, bagaimana dia bisa melawan? Saya khawatir dia akan berubah menjadi abu dalam sekejap dan menghilang begitu saja. Hahaha. Namun saat ini, suara tawa terdengar. Terlihat Tuan Pokjun menengadah ke langit dan tertawa. Dia tampak bersemangat. "Konyol, menyedihkan. Inilah asal mula surga di alam semesta kalian. Kalian semua akan hancur. Hahaha," kata Tuan Pokjun. Dia saat ini merasa gembira, matanya dingin seperti iblis. Sejak kincen memasuki ranah supreme, dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Kincen sama sekali bukanlah berasal dari keluarga kerajaan kegelapannya, tetapi makhluk dari alam semesta ini. Meskipun Tuan Pokjun tidak tahu bagaimana kincen bisa berhasil merasuki darah raja kegelapan di tubuhnya, namun ketika kincen menerobos ke ranah supreme, semua kekuatannya langsung terungkap sepenuhnya dengan jelas di bawah matanya. Jadi dirinya semakin kaget dan marah. Pada saat ini, melihat kincen akan terbunuh oleh Guntur alam semesta ini, Tuan Pokjun dirinya secara alami dipenuhi dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena selama kincen meninggal, maka dirinya akan dapat mengendalikan senjata sumber jiwa iblis, dan kemudian seluruh alam semesta akan berada di bawah kendalinya. Dia kemudian membuka matanya lebar-lebar dan menatap kincen, ingin melihat kincen dimusnahkan di bawah Guntur ini. Namun selanjutnya sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Terlihat setelah guntur ilahi yang dapat menghancurkan langit dan bumi menghantam tubuh kincen, terlihat kincen tidak dimusnahkan. Pada saat yang sama, guntur yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tubuh kincen. Pada saat ini, garis keturunan guntur di tubuh kincen sebenarnya diaktifkan secara mandiri. Ledakan.
Cahaya guntur tak terbatas yang mencapai langit seketika menyatu dengan cahaya guntur yang jatuh dari asal mula hukum surgawi di alam semesta ini. Dukungan guntur. Samar-samar semua orang seolah-olah mendengar suara prasejarah dari zaman kuno. Kemudian mereka melihat guntur yang dapat menghancurkan dewa dan iblis, yang cukup untuk membunuh orang paling kuat di puncak supreme nampak berubah menjadi gumpalan guntur dan dengan cepat memasuki tubuh Qin-Chen sebelum kemudian menjadi bagian dari kekuatan Qin-Chen. Awalnya metode ini dapat membuat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mengubah warna mereka. Mereka terkejut bahkan ngeri, tetapi sumber guntur itu diserap dan disempurnakan oleh Qin-Chen. Ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana ini mungkin? Kata Tuan Po Jun. Dia meraung histeris, dirinya bahkan tidak percaya. Bencana besar asal mula alam semesta, yang tentunya merupakan bencana paling mengerikan di alam semesta ini, sebenarnya itu disempurnakan oleh anak ini. Kesengsaraan seperti itu sangatlah sulit untuk bisa ditanggung bahkan oleh ahli supreme sekalipun. Bagaimana anak ini bisa melakukannya? Tidak mungkin. Siapa anak ini? Kata Tuan Po Jun. Tuan Po Jun nampak meraung dan dia marah. Dia tidak dapat memahami apa yang barusan dilihatnya. Mengapa kesengsaraan guntur di alam semesta ini tiba-tiba menjadi seperti itu? Bukankah asal mula alam semesta harus menekan semua master yang akan menerobos ranah supreme? Mengapa sepertinya itu malah sedang membantu anak ini untuk menerobos? Ini adalah sesuatu yang bahkan Tuan Po Jun, yang sebenarnya Tuan Po Jun telah melalui satu reinkarnasi kosmik. Dirinya bahkan tidak dapat memahami ini. Dirinya tidak mengerti. Sementara leluhur naga Hong Huang di samping juga menatap dengan mata yang terbelalak. Apalagi Tuan Po Jun, bahkan dirinya sendiri pun sedikit bingung. Duar, ada ledakan. Cahaya guntur yang bergulir memasuki tubuh Qin-Chen dan kekuatan di tubuh Qin-Chen meningkat dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Pada saat ini jalan besar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuh Qin-Chen, dan di bawah kekuatan guntur asli ini, itu dengan cepat bergabung dan meningkat. Asal-usul kegelapan, dari situlah asal muasal isil iblis abis, kemudian asal muasal manusia, kemudian ada juga kekuatan kaisar dewa totem, kemudian aturan Luo Tian, sebelum kemudian kekuatan aturan kematian dari dunia bawah. Penggabungan terus-menerus dari berbagai kekuatan ini menyebabkan aura Qin-Chen meningkat dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Sebelum akhirnya, ketika jiwa dan tubuh Qin-Chen terintegrasi sepenuhnya, duar. Sebuah pusaran besar terbentuk dari tubuh Qin-Chen. Pusaran itu terlihat sangatlah besar, seperti lubang hitam besar yang bergabung di dalam pusaran ini. Itu menyatu menjadi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan ini melonjak ke seluruh tubuh Qin-Chen dalam sekejap. Sebuah kekuatan yang dapat menghancurkan langit muncul dari tubuh Qin-Chen. Ranah supreme, kata Qin-Chen. Dia membuka matanya, dan aturan yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan berputar-putar di pupil matanya, dan pelangi ilahi melesat langsung menembus kehampaan. Qin-Chen merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya sebelum kemudian melihat sekeliling. Pada saat ini dirinya bahkan memiliki ilusi dapat menghancurkan dunia, seolah-olah alam semesta, langit dan bumi tidak dapat menekannya dan akan dengan mudah terkoyak olehnya. Namun Qin-Chen tahu bahwa ini hanyalah ilusi. Menghancurkan dunia dan menghancurkan alam semesta itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh orang yang sangat kuat. Tetapi itu masih jauh dari Qin-Chen sekarang. Tetapi Qin-Chen juga memiliki perasaan bahwa hukum surgawi alam semesta ini tidak dapat lagi menekannya, dan bahkan aturan tertinggi pun tidak dapat menahannya sedikit pun. Perasaannya menjadi kuat muncul. Ranah supreme. Inilah ranah supreme. Kata Qin-Chen. Qin-Chen menengadah ke langit dan meraung. Setelah melalui banyak kesulitan dan bahaya, dirinya akhirnya saat ini telah menjadi ahli supreme. Oh, jadi ini rasanya menjadi ahli supreme. Kata Qin-Chen. Dia menunduk dan merasakan tubuh fisiknya, karena di dalam tubuhnya yang sangat kuat, kekuatan yang mengepul melonjak-lonjak, dan dengan hanya menjentikan jari, itu dapat menghancurkan dunia dan bumi ini. Itu lebih dari 100 kali atau bahkan 1000 kali lebih kuat daripada saat dirinya berada di setengah langkah menuju ranah supreme. Tidak heran mereka mengatakan bahwa jika Anda tidak mencapai tingkat tertinggi, maka Anda tidak akan bisa melihat para dewa. Keadaan tertinggi ini memanglah sungguh luar biasa, kata Qin-Chen.
Pada saat ini Qin-Chen merasa bahwa jika dirinya ada di sini sebelum terobosan, maka dirinya akan diledakkan oleh hanya dengan satu pukulan. Hanya ketika dirinya menerobos ke ranah supreme, barulah Qin-Chen benar-benar memahami betapa menakutkannya ranah supreme itu. Perasaan bahagia mengalir di jiwa Qin-Chen, membuat Qin-Chen seolah-olah telah melihat sekilas misteri langit dan bumi, rahasia alam semesta, dan segala pergerakan langit dan bumi semuanya ada di dalam hatinya. Kekuatan takdir juga mengalir di dalam hatinya. Tiba-tiba Qin-Chen merasakan sebuah tanda krisis yang mendekat. Seketika Qin-Chen pun tiba-tiba terbangun. Tidak, sekarang bukan waktunya untuk bersantai. Ada bahaya yang akan segera datang, kata Qin-Chen. Matanya tiba-tiba bersinar dengan ekspresi yang tajam, dan dia segera melihat ke senjata sumber jiwa iblis yang tidak jauh dari sana. Benda ini di saat Qin Mo ditelan oleh Qin-Chen sepenuhnya, itu langsung dikeluarkan dari tubuh Qin Mo sebelum kemudian muncul di kampan, dan itu sebenarnya tidak dapat disempurnakan oleh Qin-Chen. Artefak tertinggi dari klan iblis, kemarilah, teriak Qin-Chen. Dirinya mengulurkan tangannya yang besar, lalu dengan keras, 5 jarinya telurur seperti pilar surga menyapu segalanya, dan langsung meraih senjata sumber jiwa iblis tersebut. Di atas jarinya, kekuatan hukum mengalir dan berkembang menjadi pembentukan dunia, bumi, air, api, angin. 5 elemen yin dan yang semuanya terlibat dalam reinkarnasi, kelahiran, dan kematian. Ledakan. Qin-Chen pun sepertinya mengaktifkan kekuatan iblis abis, dan Qin Mo memasuki tubuhnya ketika dirinya menerobos ke ranah supreme. Asal-usul iblis abis yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi kekuatan asli pada dirinya, dan itu segera didorong langsung ke wadah sumber jiwa iblis. Senjata sumber jiwa iblis itu harus disempurnakan secara paksa. Berdengung, senjata sumber jiwa iblis yang telah disempurnakan oleh Qin Mo itu sepertinya kemudian bergetar hebat pada saat ini, seolah-olah itu mencoba melepaskan diri dari pengekahan Qin-Chen, dan tidak bisa disempurnakan oleh Qin-Chen. Hah? Ini tidak bisa, kata Qin-Chen. Dirinya mengerutkan kening. Masuk akal bahwa artefak sumber jiwa iblis ini telah disempurnakan oleh Qin Mo, dan sekarang Qin Mo telah menyatu dengan diri Qin-Chen. Artefak asal jiwa iblis ini seharusnya juga dapat menjadi harta karun Qin-Chen. Namun sekarang, sebenarnya ada penghalang antara dirinya dan juga senjata sumber jiwa iblis. Dan senjata sumber jiwa iblis itu nampak terus-menerus bergetar, seolah-olah mencoba melepaskan diri dari sebuah belenggu yang membuatnya merutkan kening dan merasa bingung. Menurut Qin-Chen ini tidak masuk akal sama sekali. Ada masalah dengan senjata sumber jiwa iblis. Coba aku lihat apa yang terjadi, kata Qin-Chen. Dia berteriak dingin, dan kekuatan iblis abis yang mengepul mengalir keluar darinya, lalu dengan paksa menembus ke dalam senjata sumber jiwa iblis sebelum kemudian duar. Ada ledakan. Kekuatan Qin-Chen tidak ada bandingannya, dan dia langsung menerobos ke dalamnya. Awalnya dengan kekuatan Qin-Chen, bahkan jika dia menerobos ke ranah supreme, dia mungkin tidak dapat secara paksa menyempurnakan senjata sumber jiwa iblis ini. Bagaimanapun, bahkan keluarga kerajaan puncak supreme akhir seperti Tuan Po Jun pun tidak dapat mampu untuk menyempurnakannya dengan mudah, karena ini adalah harta karun tertinggi klan iblis. Tapi Qin-Chen berbeda. Dia menerobos ranah supreme, dan asal-usul iblis abis bergabung dengan dirinya sendiri, dan itu telah sepenuhnya bergabung dengan Qin Mo, dan Qin-Chen sendiri telah menyempurnakan Qin Mo dan juga senjata sumber jiwa iblis, ditambah dengan berkah dari penindasan 10.000 pohon iblis alam, sehingga sama sekali tidak ada cara untuk bisa menghentikan senjata sumber iblis ini untuk disempurnakan oleh Qin-Chen. Jika bahkan Qin-Chen tidak dapat menyempurnakan senjata sumber jiwa iblis ini, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyempurnakannya. Dirinya lalu melihat kekuatan Qin-Chen yang namun dengan paksa memasuki inti senjata sumber jiwa iblis. Namun ketika kekuatan Qin-Chen dengan paksa memasuki senjata sumber jiwa iblis itu, tiba-tiba duar. Ya, dari inti senjata sumber jiwa iblis itu, sebuah kekuatan yang mengejutkan tiba-tiba keluar. Siapa yang merampas harta leluhur ini dan mencari kematian? Dalam sekejap sepertinya seluruh dunia bergetar, dan gagasan primitif, kuno, dingin, dan jahat tiba-tiba muncul. Dari kedalaman senjata sumber jiwa iblis itu, sebuah wajah besar tiba-tiba muncul, dan kemudian dari kedalaman senjata sumber jiwa iblis yang dalam, kekuatan yang mengejutkan seketika turun. Itu adalah energi iblis. Energi iblis yang bergulir itu melonjak ke langit,
Kekuatan ini hampir sepenuhnya mengubah seluruh dunia di kehampaan di dalam tubuh menjadi dunia iblis abis, dan kekosongan pada kekuatan di dunia tubuh Tuan Pojun ini sepertinya membalikan keadaan, sepertinya itu terhubung ke jutaan mil. Lalu kemudian itu benar-benar berevolusi menjadi kekuatan iblis abis. Ledakan. Aura iblis abis yang tak ada bisa melonjak ke langit. Ini sebenarnya adalah Master Supreme dari klan iblis abis yang telah tiba di dunia ini. Itu leluhur. Melihat wajah ini, Lord of the Abyss di dunia kacau tiba-tiba terkejut dan berteriak. Dia hampir kehilangan suaranya. Leluhur iblis abis, kata Qin Chen. Dirinya juga merutkan kening dan langsung mengenali orang ini. Bayangan yang menjulang tinggi yang muncul dari senjata sumber jiwa iblis itu ternyata itu adalah leluhur iblis abis, sang pemimpin klan iblis abis, sang leluhur sebenarnya dari klan iblis abis. Tapi bagaimana leluhur iblis abis bisa berada pada senjata sumber jiwa iblis ini? Salah, kata Qin Chen. Mata Qin Chen tiba-tiba menyusut dan lalu dirinya menatap dengan hati-hati. Di bawah mata penciptaan Qin Chen, semua aura pihak lain tidak terlihat. Qin Chen akhirnya melihat bahwa hantu sosok di depannya itu bukanlah tubuh asli dari leluhur iblis abis, tetapi itu hanyalah tanda jiwa leluhur iblis abis. Itu adalah tanda jiwa yang tersembunyi pada senjata sumber jiwa iblis ini. Oh, jadi seperti itu, kata Qin Chen. Dalam sekejap, Qin Chen tiba-tiba terbangun, dan Qin Chen tidak bisa menahan cibiran lagi dan lagi. Pada saat ini, Qin Chen akhirnya mengerti mengapa artefak senjata sumber jiwa iblis ini tidak mematuhi panggilannya. Ini bukan karena artefak senjata sumber jiwa iblis ini tidak pernah benar-benar dikendalikan oleh Qin Mo. Namun apa yang disebut sebagai artefak senjata sumber jiwa iblis itu disempurnakan oleh Qin Mo itu hanyalah pemurnian dangkal. Sepertinya itu hanyalah sebuah alat. Kontrol sebenarnya atas senjata sumber jiwa iblis itu sebenarnya ada di tangan leluhur iblis abis sendiri, karena dirinya telah menanamkan jejak jiwanya yang disimpan di kejauhan penggagas sumber jiwa iblis ini. Dalam keadaan normal, tanda jiwa ini tidak akan diaktifkan sama sekali. Tetapi begitu seseorang mencoba menyempurnakan senjata sumber jiwa iblis, maka tanda jiwa leluhur iblis abis akan langsung diaktifkan untuk menghentikan lawan mendapatkan senjata sumber jiwa iblis. Sungguh cara yang tercela, kata Qin Chen, matanya dingin. Iblis apa? Qin Mo menjadi penerus macam apa? Saya khawatir Qin Mo hanyalah dijadikan target yang ditetapkan oleh leluhur iblis abis itu. Tapi bagaimanapun juga, harta karun penting seperti senjata sumber jiwa iblis yang bahkan bisa mengendalikan nasib seluruh dunia iblis bisa dengan mudah diserahkan ke tangan orang luar. Saya khawatir putranya sendiri pun tidak akan berani mewariskannya dengan mudah, bukan? Kata Qin Chen. Dengan pemikiran di benaknya, wajah Qin Chen berubah di saat jejak tanda jiwa leluhur iblis abis terbangun. Pada saat yang sama, aura Qin Chen beredar dan kekuatan mendalam dari darah Raja Kegelapan langsung menyapu dari tubuhnya. Di saat Qin Chen baru saja selesai melakukan itu, pada saat ini proyeksi dari wajah itu telah turun ke senjata sumber jiwa iblis, lalu menatap Qin Chen dengan sangat dingin. Jejak jiwa leluhur iblis abis datang. Setelah merasakan lingkungan sekitarnya, tanda jiwa dari leluhur iblis abis tiba-tiba menjadi terkejut. Dunia di dalam tubuh keluarga kerajaan kegelapan mana yang menjadi liar di tanah leluhur iblis abisku dan berani untuk menjarah harta iblisku, senjata sumber jiwa iblisku. Berikan padaku. Klan kegelapan, apakah kalian tidak berterima kasih dan bahkan berani merampas harta karun klan kegelapanku? Bayangan sosok itu menjulang tinggi, meraung dengan marah dan menghadap tangan besar Qin Chen yang meraih senjata sumber jiwa iblis. Itu memadatkan tangan besar energi sihir dan membantingnya dengan telapak tangan. Dia ingin menghentikan pemurnian Qin Chen. Ledakan. Energi dari tanda jiwa leluhur iblis abis itu melonjak ke langit, dan di bawah telapak tangan ini langit dan bumi meraung. Seolah-olah langit dan bumi akan meledak tepat di bawah telapak tangan ini. Ini benar-benar tak tertandingi. Leluhur iblis abis, itu memang kamu. Apa yang memberiku tempat tinggal bagi klan kegelapanku? Hubungan antara klan kegelapanku dan klan iblismu itu hanyalah untuk mengeksploitasi hubungan tersebut. Hari ini, aku akan menjarah harta iblismu ini. Senjata sumber jiwa iblis ini akan benar-benar dikendalikan oleh klan kegelapanku. Kata Qin Chen. Tubuh Qin Chen dipenuhi dengan kekuatan darah Raja Kegelapan. Tubuh Qin Chen bergetar
dan darah raja kegelapan yang mengalir dari tubuhnya menyembur keluar secara langsung. Aura darah raja yang melonjak seperti lautan luas langsung muncrat satu demi satu menghalangi di depan tangan besar yang dilepaskan oleh tanda jiwa leluhur iblis abis. Hahaha, leluhur iblis abis, kamu hanyalah tanda jiwa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menghadapiku hanya dengan satu telapak tanganmu, bahkan tubuh aslimu tidak datang? Apakah kamu benar-benar tidak terkalahkan di alam semesta ini? Janganlah keras kepala, kata Qin Chen, suaranya bergemuruh. Mendengar itu, leluhur iblis abis sangat marah dan lalu berteriak, kurang ajar. Klan kegelapan, jika kamu berhenti untuk tidak menyempurnakan senjata sumber jiwa iblis, maka mungkin masih ada kesempatan bagi klan iblis abis saya dan juga klan kegelapanmu untuk menjalin kerjasama lagi. Namun jika tidak, maka kamu akan segera mati, kata leluhur iblis abis. Di bawah suara marah dari leluhur iblis abis, energi iblis abis bergerak dengan tangan besarnya dan memblokir. Tetapi kemudian kekuatannya terus meningkat. Pada akhirnya, darah raja kegelapan di langit itu pun hancur lapis demi lapis dan berubah menjadi ketiadaan. Leluhur iblis abis memang leluhur iblis abis, dia benar-benar tak terkalahkan. Namun memanfaatkan momen ini, Qin Chen mencibir dan dengan gerakan tiba-tiba dari tubuhnya, Qin Chen menuangkan kekuatan